Arab Saudi resmi jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Arab Saudi dipastikan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 setelah laporan evaluasi FIFA mengenai satu-satunya calon tuan rumah dalam turnamen tersebut. Penjadwalan Piala Dunia 2034 di Arab Saudi diperkirakan akan menjadi kontroversial, mengingat gangguan yang terjadi pada liga-liga besar dunia selama Piala Dunia 2022 di Qatar yang digelar pada bulan November dan juga Desember 2022. Piala AFF, Marcelino Arhan Asnawi susul gabung timnas Indonesia. Kabar baik datang bagi timnas Indonesia. 3 pemain abroad mereka yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam dipastikan bisa menyusul bergabung untuk Piala AFF. Mereka bertiga tidak terkendala izin klubnya sebagaimana yang dialami oleh 3 pemain abroad yang lain, yakni Farjaner, Justin Hubner dan juga Rafael Strijk yang baru akan dilepas jika timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF. Legenda timnas Prancis sebut Mbappe seperti pemain yang tersesat. Legenda timnas Prancis yakni Michel Platini mengklaim khawatir dengan performa dari Kylian Mbappe. Ia menyebut bila Real Madrid itu seakan tersesat di lapangan seiring belum konsistennya performa top skor sepanjang masa PSG tersebut. Mbappe tengah dalam kritikan lantaran dianggap belum bisa menjadi tumpuan Real Madrid dalam mendulang gol. Musim ini sang pemain baru mendulang 9 gol dan 2 assist dari 18 laga yang telah dimainkan. Meski catatannya tak terlalu buruk, ada berbagai momen yang disoroti. Van Nistelrooy tertantang ulang sejarah milik Leicester City. Leicester City sempat membuat sejarah menjadi juara Liga Inggris di musim 2015-2016 dan manajer baru Ruud van Nistelrooy tertantang akan mengulanginya. Ruud van Nistelrooy resmi ditunjuk menjadi manajer dari Leicester City menggantikan Steve Cooper yang telah dipecat, dan Van Nistelrooy dikontrak selama 4 tahun oleh Leicester City. Enzo Maresca sebut Chelsea bukan calon juara IPL. Manajer Chelsea yakni Enzo Maresca menampik anggapan bahwa timnya adalah kandidat juara IPL di musim ini. Ia menilai jalan tebus masih sangat panjang untuk mencapai level tersebut. Tak disangka-sangka Maresca mampu beradaptasi dengan cepat di Chelsea. Ia berhasil membuat Chelsea tampil apik dan kini mereka menempati peringkat 4 klasemen sementara. Mereka kini terpaut 9 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen, sehingga banyak yang menilai Chelsea bisa bersaing untuk bisa menjadi gelar juara Liga Inggris musim ini. Konsisten dan sempurna jadi syarat Arsenal untuk mengejar Liverpool. Liverpool lari kencang sendirian dalam 12 pekan di Liga Inggris musim ini, dan Arsenal harus konsisten di jalur kemenangan kalau mau menyalip sang merah. Laju bagus Liverpool belum bisa diimbangi Arsenal sejauh ini. Pasukan Mikel Arteta masih tercecer di bawahnya. Arsenal tidak memulai musim ini dengan baik. Meriam London belum pernah meraih 3 kemenangan secara beruntun sepanjang di Liga Inggris musim ini. Alisson tak terkejut Kelleher tampil ciamik. Komen Kelleher mampu menggantikan peran dari Alisson Becker dengan sempurna. Alisson tak kaget karena debutnya tersebut memang pemain jempolan. Kelleher mampu membuat fans Liverpool melupakan Alisson sejenak, sebab Kelleher malah tampil bagus dengan hanya kebobolan 7 gol dari 10 penampilannya dan mencatatkan 5 kali clean sheet. Dia bahkan belum pernah kebobolan sekalipun di ajang Liga Champions dan menepis 3 penalti untuk klub serta negaranya yakni Republik Irlandia. Pep Guardiola sebut skuad Manchester City butuh dirombak. Pep Guardiola mengakui kalau skuad Manchester City saat ini tidak lagi sekompetitif dulu. Oleh karenanya butuh regenerasi pemain di dalamnya. Setelah 4 tahun menguasai Liga Premier Inggris, City mulai menunjukkan penurunan performa di musim ini. Tak main-main City lagi puasa kemenangan di 6 laga pertandingan terakhir mereka, termasuk 5 diantaranya kekalahan beruntun. Guardiola mengakui bahwa skuadnya saat ini tidak lagi setangguh 2 hingga 3 musim yang lalu, sehingga dibutuhkan regenerasi, terutama pemain mereka yang telah berusia 30 tahun ke atas. Manchester City sedang sulit, lupakan dulu kans juara. Manchester City berupaya keluar dari posisi sulit demi menyelamatkan musim ini. Pep Guardiola menegaskan untuk saat ini tak realistis berbicara tentang kans merebutkan juara.
Diketahui Manchester City berada dalam titik terendahnya bersama Guardiola. Juara Liga Inggris 4 musim terakhir tersebut sudah tanpa kemenangan di 6 pertandingan terakhir. Pelatih Barcelona beri doa terbaik untuk Guardiola. Manchester City menjadi salah satu tim besar Eropa yang sedang melempem di Liga Champions, dan pelatih Barcelona Hansi Flick mendoakan yang terbaik untuk Guardiola. Saya mendoakan yang terbaik terutama untuk Pep, dan saya berharap pertandingan berikutnya berjalan lebih baik untuknya. Semoga tercapai segala yang terbaik untukmu, tegas dari pelatih Barcelona tersebut. Urusan kontrak baru Pedri dengan Barcelona hampir selesai. Kontrak Pedri bersama klub akan rampung di tahun 2026 mendatang. Meski masih tersisa 2 tahun, hal ini tak membuat klub senang lantaran ia bisa saja dirayu oleh tim lain yang membutuhkan jasanya guna menambal lini tengah. Oleh karena itu, kontrak baru telah disiapkan guna membuatnya bertahan di tim Katalan. Menurut laporan dari Cadena Nasser, Diego de Sousa sudah bertemu dengan agen dari sang pemain dan kesepakatan antara kedua belah pihak hampir terrealisasi. Pedri nantinya akan bertahan di Barcelona hingga tahun 2030 mendatang. Los Cholos tumbang 1-2 di kandang Barca mulai oleng. Barcelona menelan kekalahan ketiganya di Liga Spanyol musim ini. Los Cholos tumbang 1-2 saat menjamu Las Palmas. Las Palmas memecah kebuntuan di awal babak kedua tepatnya di menit ke-49. Sandro Ramirez mencatatkan namanya di papan skor dan Barcelona bisa menyamakan kedudukan di menit ke-64. Rafinha sukses membuat penonton Estadio Olimpico Compañías bergemuruh. Namun sayangnya Las Palmas kembali unggul di menit ke-67. Kali ini Fabio Silva yang menjebol gawang milik Barcelona. Kekalahan ini membuat Barca gagal menjauhkan jarak dari Real Madrid di klasemen, dan kini Los Cholos mengoleksi 34 poin, sementara Los Blancos di bawahnya dengan koleksi 30 poin dan baru tampil 13 kali. Meriam London menang 5-2. Arsenal berhasil menghancurkan West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris. Meriam London menang dengan skor mencolok 5-2. Arsenal memimpin 4 gol lebih dahulu lewat gol dari Gabriel Magalhaes dan Trossard, Martin Odegaard dan juga Kai Havertz. Dan West Ham kemudian memperkecil ketertinggalan 2-4 lewat gol tuan rumah yang dicetak oleh Aaron Wan-Bissaka dan juga Emerson. Bukayo Saka kemudian menutup gol dari Arsenal. Dan hasil ini sementara membuat Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 25 poin dan West Ham berada di urutan ke-14 dengan koleksi 15 poin. Tijani Radar Brest, Rossoneri menang 3-0. AC Milan versus Empoli tersaji di San Siro pada pekan ke-14 Serie A Italia. Rossoneri membuka keunggulan lewat gol dari Alvaro Morata. Tijani Reinders kemudian membuat Milan semakin menjauh lewat 2 golnya. Gelandang timnas Belanda ini mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-44 dan juga menit ke-69. Milan menutup laga dengan kemenangan 3-0. Tim asuhan dari Paulo Fonseca kini belum beranjak dari posisi ke-7 meski meraih 3 angka di laga ini. Milan meraih 22 poin terpaut 7 angka dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Napoli sama sekali tak berminat jual Giacomo Raspadori. Pelatih Napoli yakni Antonio Conte memastikan tidak ada nama Giacomo Raspadori di dalam daftar jual mereka. Conte mengatakan Ipartenope masih sangat membutuhkan jasa dari sang pemain. Raspadori sendiri santer dirumorkan masuk dalam daftar jual karena kesulitan mendapatkan menit bermain reguler sebagai starter di musim ini. Real Madrid bisa melepas pemain favorit Carlo Ancelotti. Real Madrid kemungkinan akan melepas Ferland Mendy, pemain favorit dari Carlo Ancelotti di bursa transfer musim panas. Meskipun permainan Mendy sebelumnya disukai oleh Carlo Ancelotti, tetapi penampilan Mendy belakangan ini terus meragukan staf kepelatihan maupun dari fans Los Blancos. Manajemen klub kemungkinan akan menjual Mendy di bursa transfer musim panas jika penampilannya tak kunjung berkembang. Penampilan tidak konsisten Ruben Amorim tetap andalkan Diego Dalot.
Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan penilaiannya terhadap Diogo Dalot. Ia menilai bahwa sang bek bakal memainkan peran penting di skuad Setan Merah. Menurut Amorim, Dalot adalah pemain yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United saat ini. Fleksibilitasnya yang bisa bermain di berbagai posisi membuatnya bisa memainkan peran penting yang krusial di skuad Setan Merah. Lebih lanjut, Amorim menyebut ada satu kualitas yang dimiliki Dalot yang sangat krusial. Ia menyebut bahwa sang bek selalu mengutamakan kepentingan tim daripada kepentingan dirinya. Barcelona sudah tentukan calon pengganti dari Lewandowski. Robert Lewandowski telah menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia selama lebih dari 1 dekade. Namun meskipun performanya masih sangat cemerlang, Barca diketahui sudah mulai merencanakan masa depan tanpa Lewandowski. Menurut laporan dari Vihayas, Deco selaku direktur olahraga Barcelona telah mengidentifikasi 2 nama calon pengganti, yakni Victor Gyökeres dan juga Jonathan David. Ruben Amorim disarankan pulangkan Paul Pogba. Sebuah ide diberikan oleh Luisa terhadap Ruben Amorim. Ia menilai tidak ada salahnya bagi sang manajer untuk menjajal kembali Paul Pogba di timnya. Pogba bisa menjadi opsi yang bagus untuk MU saat ini. Ia menilai kemampuan dari Pogba yang di atas rata-rata dan sang gelandang bisa memberikan kestabilan di lini tengah Setan Merah. Lebih lanjut, saya juga mengakui bahwa Pogba mungkin butuh waktu untuk bisa kembali ke performa terbaik. Namun ia yakin bahwa Pogba bisa memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah nantinya. Liverpool lirik winger Jepang untuk gantikan Mo Salah. Saat Liverpool mulai memikirkan kemungkinan penggantian untuk Mo Salah, klub dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan winger La Liga yang baru saja mencuri perhatian para pencari bakat mereka. Menurut laporan dari Grammy Belly, Liverpool sekarang mempertimbangkan untuk mendatangkan Takefusa Kubo setelah mengirimkan para scout untuk menyaksikan aksi pemain sayap Jepang itu. Meskipun Takefusa adalah talenta yang menjanjikan dan bisa menambah kekuatan serangan Liverpool, menggantikannya untuk Mo Salah adalah sebuah tantangan yang besar.